Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bunala rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin Muhammadiyah sudah mengadakan milad yang ke-112. Ini dimaksudkan dalam rangka untuk memotivasi kita untuk mengenang bagaimana perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Ternyata kalau kita kaji dalam sejarah, berdirinya Muhammadiyah itu disepiriti oleh dua hal. Yang pertama karena faham keagamaan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kedua karena spirit Quran. Nah, pahamnya ini dikarenakan apa? Dikarenakan setelah beliau berguru ke Mekah, yang kebetulan bersama juga dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tunggal guru. Kiai Hasyim Asy'ari ini adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, setelah di sana 5 tahun kurang lebih pulang, itu belum memiliki semangat, belum memiliki spirit untuk mendirikan apa-apa. Lalu disarankan oleh Jamiatul Khair itu untuk kembali lagi, belajar lagi. Akhirnya beliau belajar sampai 20 bulan. Ketemulah di sana oleh Rasyid Ridho. Ya, itu muridnya Muhammad Abduh. Nah, setelah pulang dari berguru terakhir itu semangatnya luar biasa untuk mendirikan Muhammadiyah ini, karena dipandang bahwa keislaman di Indonesia saat itu memang centang perenang. Percampuran antara Islam dengan budaya-budaya setempat itu yang kadang-kadang budaya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Muncullah ini. Lalu disebut oleh Quran surat 3 ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan tidaklah ada atau adakanlah di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi pemahaman dan semangat inilah lalu didirikan Muhammadiyah. Lah perhatiannya saat itu apa? 2. Memurnikan ajaran Islam melalui tauhidnya yang terkenal dengan pemberantasan penyakit TBC. TBC itu tahayul, bid'ah dan khurafat. Ini yang bisa merusak daripada ibadah itu. Itu digencarkan sampai sekarang. Yang kedua adalah perhatiannya kepada du'afa, mengacu pada sebuah firman Allah di dalam Quran surat Al-Maun. Artinya apa? Orang yang mendustakan agama itu sebenarnya orang yang tidak pernah menyuruh untuk memberi makan orang miskin. Itu diterapkan dalam bentuk nyata. Nah, sekarang ini dikelola secara modern menjadilah PAI dan bentuk-bentuk sosial yang lainnya. Nah, ini sebenarnya
yang diharapkan kita termotivasi dengan daya juang beliau ini. Ketika beliau mendirikan sekolah juga demikian. Sekolah itu sekolah dirubah jadi sekolah bangku dulu. Pendidikan itu model namanya sorogan. Di surau-surau itu sorogan, lalu kemudian dirubah oleh Kiai Ahmad Dahlan karena setengah ya kayak londo. Londo itu pendidikannya menggunakan bangku. Lah itu sudah tuduhan-tuduhan kafir luar biasa. Sampai untuk membayari gurunya itu beliau rela menjual harta miliknya demi untuk bisa mendirikan Muhammadiyah ini. Jadi itu sebenarnya adalah untuk memotivasi kita supaya kita bisa meniru perjuangannya, semangat perjuangannya seperti itu. Nah sekarang sudah 112 tahun menjelma menjadi luar biasa. Semua itu dilakukan karena apa? Karena yang melakukan pelaku-pelaku di Muhammadiyah itu harus orang ikhlas. Satu apa buktinya ikhlas? Tidak pernah dibayar. Dari sekian tahun itu pengurusnya nggak pernah dibayar. Ya, ini menunjukkan keikhlasan beliau, keikhlasan mereka para pengurusnya. Jadi kalau pada hari ini misalnya kita berada di kepengurusan Muhammadiyah itu artinya kita sudah melaksanakan Quran surat 3 ayat 104. Nah sekarang ini sudah dikemas lagi dalam bentuk memberikan satu pelajaran-pelajaran itu luar biasa. Salah satunya apa? PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Ya. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah ini merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup apa? Dalam lingkup pribadi, dalam lingkup keluarga, dalam lingkup bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, bisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni dan budaya yang menunjukkan perilaku uswatun hasanah, teladan yang baik. Dengan pola perilaku yang teladan itu maka akan terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana menjadi tujuan Muhammadiyah itu sendiri. Jadi tujuan Muhammadiyah itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu tidak akan terwujud kalau tidak didukung oleh pendukung-pendukungnya yang berkualitas. Maka mari kita lihat bagaimana ajaran di Muhammadiyah secara pribadi. Jadi kalau kita melihat cirinya orang Muhammad itu kayak apa sih? Salah satunya lihat pribadinya. Ya. Bagaimana akidahnya, kepribadiannya dalam akidah. Disebutkan di sini, setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup, kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ibadur rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muhsin dan muttaqin yang paripurna. Ini secara pribadi bagaimana di dalam berakidah. Nah, maka ciri orang Muhammadiyah salah satunya adalah tauhid. Kalau ada orang Muhammadiyah mengaku Muhammadiyah tapi tidak tauhid, dipertanyakan. Ya. Nah, tidak tauhid itu apa? Ya lawannya tauhid. Misalnya masih sering ke klinik-klinik, itu bukan ciri Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah masih seperti itu, berarti belum berakidah Muhammadiyah. Nah ini dibutuhkan, ya, dibutuhkan orang-orang pribadi-pribadi yang berpegang kepada tauhid. Karena kalau jatuh kepada syirik, maka tidak diampuni oleh Allah ketika meninggal dunia. Ya. Itu ada di dalam Quran surat 4 ayat 48. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki.
Yang nomor 2 adalah setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu. Ya. Jadi di sini disebutkan menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kehidupan hidup. Ya, kegiatan hidup. Jadi dalam hidupnya selalu menggantungkan kepada aturan Allah. Itu pun juga ditunjang oleh Allah dalam Quran juga. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu kitab Quran tidak ada keraguan di dalamnya, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Ya. Dalam Quran juga demikian, dalam hadis disebutkan juga dalam hadis bahwa Allah itu Rasulullah itu sudah meninggalkan wasiat 2 perkara. Siapa berpegang pada duanya, yaitu Quran dan As-Sunnah, tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan tetap jauhi serta menolak takhayul, bid'ah dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan akhlak, setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menteladani perilaku Nabi Muhammad dalam mempraktekkan akhlak mulia, sehingga menjadi uswatun hasanah yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidq, amanah, fatonah, dan tabligh. Lah ini idola kita itu Nabi Muhammad, bukan paus. Ya. Dalam Quran disebutkan sungguh telah ada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kamu itu pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang baik. Bahkan dalam Quran disebutkan juga, jika kamu cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Sudah jelas itu. Maka idolanya orang Muhammadiyah itu selalu mengidolakan Nabi kita Muhammad, berpegang pada Quran dan As-Sunnah. Ya. Rujukannya adalah Nabi kita Muhammad. Jadi kalau sekarang kita jumpai orang bermacam-macam memandang Islam, bermacam-macam paham-paham Islam, rujukannya kembalinya kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah pelaku Islam terbaik. Nah, Rasulullah dalam melakukan Islam itu acuannya Quran. Cuma kalau kita bilang Quran itu mesti harus dipahami yang dalam. Kalau enggak, orang itu bisa murtad. Contoh itu ketika tahun 2015 seorang hafal Quran 30 juz itu bisa murtad gara-gara dalam Quran ada yang banyak yang kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lainnya. Karena apa? Dipahami secara bahasa saja. Tapi makna daripada pengertian itu belum tentu seperti pengertian bahasa. Nah, itu harus dipahami lebih dalam lagi. Jadi akan kita ingatkan kembali bahwa memperingati Maulid Nabi itu pokok Maulid Nabi, milad ya. Milad Maulid itu sebenarnya sama. Adalah menjadikan supaya kita termotivasi oleh semangat juangnya Kiai Ahmad Dahlan dalam menegakkan, mendirikan Muhammadiyah. Ya, artinya di situ memperjuangkan Islam lewat Muhammadiyah. Dan saya kira masih banyak sekali hal yang perlu disampaikan, tetapi mengingat waktu juga maka kami batasi. Intinya adalah supaya kita bisa termotivasi untuk bangkit kembali, semangat. Sama dengan Maulid Nabi itu sama. Apa Maulid Nabi substansinya? Supaya orang-orang beriman itu semangat menghadapi orang-orang kafir yang memeranginya dengan istilah apa? Perang salib. Jadi substansinya semua ada. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk menambah semangat juang kita untuk membela agama Allah melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Sekian, mudah-mudahan manfaat. Bila taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.